Perlu kami sampaikan, kami telah berkoordinasi secara intens dengan BPS. Kapan kira-kira untuk menyalurkan bansos? Kementerian Sosial telah memiliki jadwal dalam rangka penyaluran serentak bantuan sosial PKH dan program sembako BPNT untuk tahap kedua, sebagaimana dipaparkan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada rapat kerja Komisi 8 DPR RI dan Menteri Sosial. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui tahapan proses penyaluran tahap 2 untuk program PKH dan BPNT, simak informasi lengkapnya. Saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga hari ini selalu ada kebaikan-kebaikan dan memberikan kita inspirasi agar kehidupan menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Baru-baru ini Menteri Sosial memberikan sinyal jadwal pencairan bansos tahap 2 yang diperkirakan akan disalurkan setelah survei DTSEN selesai. Sedangkan survei yang dilakukan pendamping PKH akan berakhir pada 30 April 2025. Menurut informasi terbaru, penyaluran bansos ini dijadwalkan mulai di bulan Mei 2025 setelah proses pemutakhiran data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN. Kemudian kita akan melakukan penetapan calon KPM dan kemudian penetapan lembaga penyalur. Itu adalah yang harus kita lakukan pertama-tama, ini dalam kaitannya dengan pra penyaluran. Mei kita akan kick off penyaluran serentak, pendampingan penyaluran, monitoring penyaluran. Dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan bahwa bansos tahun ini akan disalurkan menggunakan data DTSEN yang dikelola langsung oleh Badan Pusat Statistik BPS. Karena penggunaan sumber data baru, maka data penerima bansos akan berbeda dibanding pencairan tahap-tahap sebelumnya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam paparannya saat rapat kerja dengan DPR RI Februari silam mengatakan bahwa DTSEN adalah penggabungan dari 3 sumber data yang berasal dari Reksosek, P3KE, dan DTKS. Dan kemudian dipadankan baik secara individu dan kemudian dipadankan baik secara individu maupun keluarga dengan basis data NIK. Kemudian yang kedua itu bertujuan untuk pensasaran bansos lebih tepat sasaran dan membangun database profil sosial ekonomi penduduk Indonesia. Dan yang ketiga, merupakan satu-satunya data yang akan digunakan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan Pemda dalam penetapan sasaran program. Transisi dari DTKS ke DTSN itu berdampak adanya data penerima. 1. Exclusion error atau orang yang selama ini tidak mendapatkan bansos, namun dinilai layak oleh hasil pemadanan dan perankingan data sehingga harus dimasukkan jadi penerima bansos. Kemudian yang kedua adalah inclusion error, kondisi di mana penduduk selama ini mendapatkan bansos, namun sebenarnya dia tidak layak. Oleh karena itu, dalam pemadanan dan perankingan harus dikeluarkan. Kemudian sebagaimana diungkapkan oleh Gus Ipul bahwa Kementerian Sosial telah berkoordinasi dengan BPS tentang kapan kira-kira DTSEN ini bisa dijadikan pedoman untuk menyalurkan bansos. Menteri Sosial mengungkapkan susunan jadwal proses penyaluran menggunakan DTSEN mulai dari persiapan proses pra penyaluran. Yang pertama ini adalah tahap pra penyaluran yang berlangsung di bulan Februari, Maret, April. Pada tahapan pra penyaluran ini meliputi dari pengesahan DTSEN pada Februari lalu dan penyesuaian regulasi. Kemudian pelaksanaan uji petik, verifikasi, dan validasi. Selanjutnya pada bulan Mei, Kemensos menjadwalkan penyaluran serentak dan pendampingan penyaluran, monitoring penyaluran, dan membuat desk pengaduan baik online dan offline. Kita akan menyesuaikan regulasi terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan DTSEN ini. Lalu kita akan lakukan uji petik, verifikasi dan validasi, kemudian kita akan melakukan penetapan calon KPM, dan kemudian
penetapan lembaga penyalur. Itu adalah yang harus kita lakukan pertama-tama, ini dalam kaitannya dengan pra penyaluran. Mei kita akan kick off penyaluran serentak, pendampingan penyaluran, monitoring penyaluran, dan juga kita akan membuat desk pengaduan baik online dan offline. Juni itu tindak lanjut aduan, evaluasi data feedback, dan sinkronisasi detesan ulang, rekonsiliasi penyaluran, dan pengembalian sisa ke kas negara. Ini nanti pada bulan Juni untuk persiapan triwulan kedua. Bapak Ibu sekalian, kemudian faktor risikonya. Tadi udah kita singgung, ada inclusion error dan ada exclusion error. Bisa jadi tinggi inclusionnya maupun exclusionnya, maka itu kita akan periksa lagi nanti lewat uji petik itu. Dan tentu bisa ada faktor keterlambatan penetapan KPM dan media salur atau burekol. Tahap penyalurannya bisa jadi gagal salur, terlambat salur, dan kemudian akan ada protes dari keluarga penerima manfaat. Pasca penyalurannya pasti ada klaim dan protes kelayakan KPM dan akan ada usulan KPM baru. Ini risiko-risiko yang sudah menjadi bagian dari perhitungan kita. Kemudian kita akan lakukan mitigasi risiko itu. Dengan cara apa? Pada tahap pra penyaluran kita akan lakukan checking ulang, kita akan checking terus, kita akan checking ulang dan melibatkan pendamping, melibatkan pemerintah daerah, dan melibatkan instansi lain, khususnya adalah BPS yang punya instrumen sampai kabupaten kota. Kemudian membentuk Satgas penyaluran, konsolidasi pilar sosial dan Pemda serta BPS. Kemudian tahap penyalurannya kita akan ada Satgas dari Kemensos, Pemda, PT Pos, dan Bank Himbara. Kanal aduan kita siapkan, call center 171, dan juga lewat aplikasi cek bansos yang dilakukan oleh pendamping maupun juga oleh masyarakat umum. Nah, teman-teman, dalam keterangan terbaru sebagaimana dilansir dari detiknews.com, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada triwulan kedua akan dilakukan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN. Gus Ipul menjelaskan data penerima bansos berdasarkan DTSEN akan berbeda dengan data penerima sebelumnya dengan DTSEN dengan data yang terbaru. Jadi ada yang exclusion error, ada yang inclusion error, ada yang mereka keluar enggak dapat lagi, tapi ada yang sebelumnya enggak dapat akan dapat. Itu ada sekian persen juga. Tutur Gus Ipul saat ditemui wartawan di kantor Kemensos Salemba, Jakarta Pusat, Selasa 8 April 2025. Gus Ipul mengatakan saat ini tengah mematangkan data penerima bansos untuk disalurkan pada triwulan ketiga. Gus Ipul berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik BPS memastikan penerima bansos masuk kategori keluarga miskin dan miskin ekstrem. Dia juga menyampaikan perlu dilakukan ground check untuk memastikan keluarga penerima bansos masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2. Gus Ipul mengatakan setelah selesai penyaluran bansos secepatnya dilakukan pada bulan Mei. Nanti kita lihat ya sasarannya, kita tentukan setelah itu, baru kita salurkan. Kira-kira ya kalau enggak Mei ya paling lambat Juni, tapi kemungkinannya Mei. Tutur Gus Ipul. Nah teman-teman, itulah informasi terkait jadwal penyaluran bantuan sosial tahap kedua sebagaimana disampaikan oleh Menteri Sosial. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.